Kembali lagi di tutorial C# untuk pemula. Hari ini kita akan membahas tentang konversi. Jadi di bahasa programmer C# kita bisa mengkonversi beberapa tipe data. Misalnya kita kayak mau mengkonversi tipe data double ke integer. Nah, jadi ada beberapa cara untuk konversi. Pertama itu adalah typecast. Gimana caranya itu? Contohnya kita seperti ini. Bisa integer, bisa double. Lalu cara kedua, kita gunain convert. Jadi nanti ada convert class, karena kita bisa convert to string atau convert to int 32 seperti itu. Jadi kita bisa gunain typecast atau gunain convert. Kita akan mulai dari yang typecast dulu mungkin ya. Oke, jadi misalkan saya punya variabel double dimana dia nih tipe datanya x, terus saya isi angka double kan 55,4. Nah, kalau misalkan kita console.writeLine, lalu kita lihat tipe data dari double, kita bisa gunain metode getType buat melihat tipe datanya, save, jalanin. Nah, tipe datanya adalah double kan. Nah, misalkan kita mau mengubah tipe data double ini jadi integer. Nah, kita bisa gunain contoh yang pertama adalah typecast. Kita bisa bikin variabel y. Nah, disinilah kita gunain typecast. Kita bisa tulis in kurung buka. Habis itu kita pengen typecast kemana, ke integer. Habis itu kita kasih variabel yang pengen kita ubah type-nya, x ini. Dan nantinya typecast ini dia bakal nge-return value x di mana tipe datanya adalah integer. Oke, misalkan kita tulis y, console.writeLine y, getType, jalanin. Nah, sepertinya integer ya, int 32. Jadi ini adalah cara menggunakan typecast, atau kita juga bisa gunain convert class. Jadi kita bisa seperti biasa bikin variabel y, kita bisa gunain convert to int 32. Kita taruh variabelnya di sini. Taruh variabelnya yaitu x. Jadi kita lihat y.getType-nya, kita jalanin, dan juga sama int 32. Lalu kita juga bisa, maksudnya kalau kita di integer dia punya metode khusus untuk kita mengubah string menjadi integer. Ada beberapa metode khusus. Itu adalah in dot parse. Nah, misalkan saya bikin variabel string, misalkan stringnya adalah 61 misalkan 123. Nah, kita bisa gunain metode in.parse dari integer. Jadi saya bisa tulis in misalkan y equal to int parse. Nah, di sini in.parse ini dia menerima parameter string. Oke, jadi dia bakal convert string menjadi integer. Jadi pas kita taruh 61 ini, kita jalanin ini type-nya di integer, dan kalau kita tampilin dan dia juga integer ya, jadi tipe data integer, dan ini 1123 yang ada di variabel string 61 tadi. Lalu ini bisa saya copy, kita bisa komen. Nah, nggak cuma in parse, in juga punya sebuah metode namanya in dot try parse. Nah, kita gunain contoh yang di atas tadi, in dot try parse. Nah, bedanya in dot try parse ini dia akan mereturn boolean di mana dia punya dua parameter. Pertama adalah string yang pengen kita convert, misalkan ini, ya kan. Yang kedua adalah output parameter. Nah, di sini kita belum ngebahas output parameter, tapi output parameter pada dasarnya dimana kita bisa, dimana nantinya hasil dari parse ini kan kita kan nge-parse string 61 nih, 61 tadi ini yang 123. Nah, intinya akan disimpan ke dalam variabel out tadi, out parameter ini kan, makanya out in result.
Oke, kita bisa bikin variabelnya buat nyimpan value output parameter tadi, misalkan hasil. Dulu kita bisa dulu kita tahu tadi kan parameter pertama adalah string yang pengen kita convert, itu num1. Lalu parameter kedua adalah output parameter, kita bisa kasih hasil. Dan jangan lupa kalau kita ngasih output parameter, kita harus kasih keyword out. Jadi karena ini output parameter. Lalu jangan nge-return boolean ya, kita bisa ganti boolean ini, variabel ini menjadi bool. Anggap aja ini kita ganti jadi cek. Oke, cek. Nah, di sini kita bisa melakukan sebuah if statement. Oke, di sini kita belum belajar if statement, tapi kita bisa, teman-teman bisa lihat ya contohnya. Pada dasarnya ini simple kok. Nah, jadi jika kita berhasil mengconvert ini menjadi integer, ya kan, dia akan nge-return boolean. Jadi ini akan diisikan nilai true, lalu dia akan ngasih output parameter ke variabel hasil. Jadi variabel hasil ini akan berisikan hasil ini ya, hasil dari parse tadi. Itu misalkan ini true, dia akan menampilkan berhasil di parse. Oke, kita jalanin. Nah, berhasil di parse. Terus kalau misalkan kita konsol di bawah sini, nah jadi variabel hasil sekarang berisikan tipe data integer hasil dari parsing tadi dari string num ini, dari hasil ini, dimana variabel yang angka 123 ini berasal dari string num1 ini. Oke, jadi itu tadi beberapa contoh tentang parsing, dimana teman-teman bisa mengkonversi sebuah tipe data. Kita bisa gunakan typecast atau convert to string atau integer. Lalu juga misalkan teman-teman pengen ngubah string ke integer, ini dia punya metode spesial, ada parse, dimana kalau parse dia parameternya string, lalu ada parse, dimana dia punya dua parameter. Pertama adalah string yang pengen kita parsing, kedua adalah output parameter. Kalau misalkan kita masukinnya bukan angka, kira-kira gimana coba? Kita masukin gak jelas, coba jalanin. Nah, dia akan hasilnya 0. Kenapa? Karena ini dia akan mengembalikan false. Oke, jadi karena ini false, jadi dia nggak bakal di parse. Mungkin kalau misalkan kita bisa ngecek else console.writeLine, jalanin, nah, gagal di parse. Jadi variabel hasil ini isinya 0. Oke, sekian dari saya. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa.